Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Setiap saat kami merasakan kasih dan kemurahan Tuhan, khususnya pada saat ini Tuhan berikan dan izinkan kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami diberkati melalui Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai 19. Mazmur pasal 116 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikat-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, bersyukur karena pertolongan Tuhan. Bersyukur karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, ada sebagian orang-orang percaya ketika mengalami sebuah bencana, kita katakan sebuah kecelakaan, ketika dia masih bisa hidup dan bisa selamat dari bencana apapun dan kecelakaan apapun yang menimpanya, dia akan ingat peristiwa itu dan dia akan bersyukur kepada Tuhan. Dia akan katakan, Tuhan menolong aku, Tuhan menyelamatkan aku dari maut. Hal itulah yang dialami oleh pemazmur, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pemazmur merasakan kalau dirinya ditolong Tuhan, dilepaskan Tuhan dari maut yang dialaminya, diluputkan Tuhan. Walaupun tidak dijelaskan dengan pasti apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pergumulan oleh pemazmur dalam kitab yang kita baca pada saat ini. Tetapi yang pasti pemazmur merasakan ada kuasa dan pertolongan Tuhan, ada kuasa yang membebaskan dia, meluputkan dia dari maut. Sehingga pemazmur bertanya, dengan apakah kubalas? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita percaya tidak akan mampu kita orang-orang percaya membalas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita tidak akan mampu membalaskannya. Sehingga pemazmur katakan, aku akan menyerukan nama Tuhan di depan umat-Nya. Berarti pemazmur mau menyaksikan kepada seluruh umat
Tuhan kalau Tuhan berkuasa menyelamatkan orang-orang yang mengandalkan dan datang kepada Tuhan. Pemazmur mau menjadi saksi Tuhan. Dia mau menyaksikan segala karya dan pertolongan Tuhan yang dirasakan oleh pemazmur bisa luput dari yang namanya maut. Dan pemazmur juga ingin mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Itu semua dia lakukan tidaklah sebanding dengan apa yang dia alami dan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Tetapi hanya itulah yang bisa dilakukan oleh pemazmur, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita, Bapak Ibu, pernah, kalau kita mengingat kehidupan kita selama kita boleh hidup, kita pernah bebas lepas yang dari namanya maut, bencana ataupun kecelakaan. Apakah itu karena sebuah kebetulan? Bukan. Karena Tuhan masih izinkan kita untuk boleh menyaksikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan izinkan kita selamat dari mara bahaya, lepas dari maut, maka yang harus kita kerjakan hanyalah bisa bersaksi, menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan bagi setiap orang yang berseru dan mengandalkan Tuhan. Bersaksi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga boleh dengan gaya kehidupan kita. Kita tunjukkan kepada orang lain kalau kita benar-benar telah diselamatkan dan ditolong oleh Tuhan melalui segala perbuatan baik kita kepada semua orang. Kita tunjukkan segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan melalui praktek kehidupan kita. Dan kalau Tuhan izinkan memberkati setiap pekerjaan usaha kita, mari berikan korban syukur yang terbaik kepada Tuhan. Bukan persoalan kecil dan besarnya, tetapi hati yang mau bersyukur, hati yang mau datang kepada Tuhan. Karena sebesar apapun yang kita beri, Bapak Ibu saudara-saudara, kepada Tuhan, itu tidak dapat membalaskan segala anugerah dan kebaikan, bahkan kemurahan Tuhan bagi kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan dengan syukur. Ingatlah segala pertolongan yang Tuhan pernah berikan, baik dalam rumah tangga kita, keluarga kita, anak, menantu, dan cucu kita. Bahkan dalam Tuhan yang menolong pekerjaan, karir, kehidupan keuangan ekonomi kita. Mari kita melihat, menyaksikan Tuhan hebat dan luar biasa. Dari kita orang kecil menjadi orang yang besar, dari kita orang yang sederhana menjadi orang yang dipakai Tuhan, menjadi hebat, menjadi berkat. Mari renungkan semua yang kita dapati sampai detik ini karena pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena firman-Mu sudah kami beritakan dan kami sudah mendengarkan bersama-sama. Roh Kudus Tuhan tetap menghampiri kami dan terus berkarya atas kami, sehingga kami boleh mengimani bahkan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus.
Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh memperdengarkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Berikan kepada kami hati yang mau mendengar, hati yang mau memahami, mengerti, hati juga yang mau melakukan firman Tuhan. Kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kembali menyapa kita dari Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 21 ayat 5 sampai ke-7. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu kita orang-orang percaya sudah sedikit banyaknya mengetahui bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Dan itu bisa kita baca melalui kitab Kejadian di kisah penciptaan. Semuanya diciptakan Allah dengan baik. Tetapi apa yang diciptakan pada awal dunia ini dijadikan, ketika Yesus datang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini untuk menghakimi, sesungguhnya langit dan bumi yang telah diciptakan Allah pada awal tadi, semuanya akan berlalu. Laut tidak ada lagi. Semuanya akan berlalu dan digantikan dengan langit dan bumi yang baru. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang dikatakan tadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kalau kita baca apa yang disaksikan oleh Yohanes melalui pembacaan kita pada saat ini, dia menyaksikan bahwasanya langit dan bumi yang lama akan berlalu. Laut tidak ada lagi. Yang ada hanyalah langit dan bumi yang baru. Di sana akan ada suara yang berseru, "Aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir." Yohanes juga menyaksikan kalau Tuhan juga mengatakan ketika setiap orang yang haus akan diberikannya air kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara, air kehidupan diberikan dengan cuma-cuma.
Siapa air kehidupan Bapak Ibu? Tentu Kristus Yesus. Yesus Kristus merupakan air kehidupan bagi kita umat yang berdosa, dan bagi kita yang datang kepadanya akan diberikan kehidupan yang kekal. Orang percaya selalu rindu, selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita haus firman Tuhan, datang kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan kita air kehidupan yang kekal melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu diberikannya secara cuma-cuma, bukan karena kekuatan dan perbuatan kita. Yohanes juga katakan, siapa yang menang dalam kehidupan ini, aku akan menjadi Allahnya, dan aku menjadi Bapaknya, dan mereka akan menjadi anak-anakku. Ini berarti Bapak Ibu, kehidupan seperti sebuah pertandingan. Bagaimana kita akan menghadapi sebuah pertandingan, dan bagaimana kita akan melihat apa yang menjadi hasil dari sebuah pertandingan yang sedang kita ikuti. Kita tahu Bapak Ibu, setiap olahragawan yang mengikuti sebuah pertandingan pasti memiliki banyak tantangan, hambatan, dan pergumulan dalam mempersiapkan sebuah yang namanya pertandingan. Sampai ke garis finish, sampai dia memperoleh kemenangan, itu tidak didapatkan dengan cepat atau singkat. Banyak perjuangan, banyak tetesan keringat dan air mata mungkin untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup ini sebuah pertandingan. Apakah kita bisa memenangkan pertandingan itu dengan baik, mempertahankan iman percaya kita sampai akhir hidup kita, percaya tetap kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup? Pasti di dalam pertandingan orang-orang percaya, sampai kita ke garis finish, garis akhir, banyak hambatan, tantangan, pergumulan, persoalan hidup yang kita hadapi. Mampukah kita untuk melewati itu semua? Atau kita katakan, aku menyerah, aku tidak mau ikut setia dan taat mengikut Tuhan? Apakah kita menyerah di tengah jalan? Kalau kita menyerah Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi kata Yohanes, orang yang menanglah yang akan menjadikan Allah Allahnya, yang akan menjadikan Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk memenangkan pertandingan hidup orang percaya, kita harus percaya Bapak Ibu, kalau kita bertanding, kalau kita berjalan dan mengikuti pertandingan hidup ini seorang diri, kita tidak akan sanggup. Kita butuh Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita dikala kita terjatuh, dikala kita sedih, dikala kita menghadapi pergumulan hidup, tantangan hidup. Kita butuh Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita dengan iman yakin kalau Tuhan akan datang dan menjadi hakim yang adil. Tuhan akan menghakimi kita dengan segala iman dan perbuatan kita. Dan kita yakin Bapak Ibu, kita tidak mau menjadi seorang Kristen yang menyerah di dalam sebuah pertandingan. Kita mau sampai ke garis akhir, maka kita akan bertambah sukacita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup.
Kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami puji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu sudah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Roh Kudus Tuhan tetap bekerja dan berkarya bagi setiap kami yang menikmati berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.